Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Alvina Hiliani dari Universitas Mahakarya Asia, jurusan Sistem Informasi. NIM saya 02188888. Di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester genap dari semester 4 mata ujian analisa perancangan sistem. Kita masuk soal yang pertama. Soal yang pertama, bagaimana teknik objek design oriented yang baik jika dikaitkan dengan kohesi dan kopling. Dalam hal OOP, sebisa mungkin keterkaitan kelas dengan kelas lain itu diminimalkan alias loss coupling. Sementara kohesi berbicara tentang fungsi dalam konteks di mana semakin ke dalam tingkat hierarki kelas-kelas itu spesifik fungsinya. Atau juga membagi kelas-kelas sedemikian rupa sehingga setiap kelas menjalankan fungsi spesifik atau yang mempunyai keterkaitan dan tidak terkumpul dalam sebuah kelas besar. Untuk kohesi yang diharapkan adalah high cohesion. Ciri modul yang baik yaitu high cohesion atau modul hanya melakukan satu tugas dan memerlukan sedikit interaksi dengan modul lain dalam satu program. Sedangkan low coupling adalah modul yang memiliki coupling antar modul yang lemah atau sebebas mungkin dengan modul yang lain independen. Coupling tergantung pada kompleksitas antar muka. Soal yang kedua yaitu buatlah diagram use case dan jelaskan deskripsi use case-nya pada sistem informasi penggajian. Di sini ada gambar diagramnya, bisa dilihat ada admin, ada karyawan, data pegawai, data gaji, laporan, dan yang lainnya. Deskripsi aktor. Yang pertama yaitu admin, orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan operasi pengelolaan data pegawai dan proses penggajian pegawai. Yang kedua adalah pegawai. Pegawai adalah orang yang mempunyai akses untuk melakukan laporan agar mendapat gaji dari admin. Selanjutnya adalah deskripsi dari aktor sendiri. Tujuannya admin dapat mendata pegawai untuk memberikan gaji dan tunjangan. Preconditionnya admin melakukan pendataan, postconditionnya admin melakukan laporan. Basic patch-nya admin mendata pegawai, mendata jumlah jam kerja dan membuat laporan. Selanjutnya adalah aktor pegawai. Tujuannya pegawai bisa mendapatkan gaji. Preconditionnya pegawai melakukan laporan untuk mendapatkan gaji. Postconditionnya pegawai dapat mencari namanya untuk mengambil gaji pegawai. Basic patch-nya pegawai melakukan laporan kepada admin, mendapatkan gaji dari admin. Nah, soal yang ketiga yaitu activity diagram dari sistem informasi penggajian. Ini ada gambarnya, bisa dilihat sendiri. Soal yang keempat atau terakhir yaitu jelaskan perbedaan dari diagram komponen dan diagram deployment. Diagram deployment adalah salah satu model diagram dalam UML untuk mengarahkan artefak dalam node. Deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Secara spesifik, deployment diagram dapat membuat physical model tentang bagaimana komponen perangkat lunak atau artefak digunakan pada komponen perangkat keras yang dikenal sebagai node. Ini adalah salah satu diagram paling penting dalam tingkat implementasi perangkat lunak dan ditulis sebelum melakukan coding. Sedangkan komponen diagram sendiri adalah diagram UML yang menampilkan komponen dalam sistem dan hubungan antar mereka. Saat berurusan dengan dokumentasi sistem kompleks, komponen diagram dapat membantu memecah sistem menjadi komponen yang lebih kecil. Jadi deployment diagram dan komponen diagram itu sama-sama diagram UML yang memiliki fungsi yang berbeda atau memiliki kerja yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.